Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untuk keuanganmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, pesan semesta untuk keuanganmu, Scorpio. Scorpio, dan apa yang terjadi dengan dirimu? Teguran atau yang ingin semesta sampaikan adalah, wah, Scorpio harus hemat. Scorpio, di sini ada Four of Pentacles, di mana semesta mau kamu tahu kebutuhan dan keinginan. Kamu terlalu boros, beli-beli apa untuk gaya hidup, beli sana beli sini, padahal nggak butuh. Semesta mau sampaikan beli sesuatu yang kamu butuhkan. Contoh, kamu beli baju. Baju yang satu kali pakai aja, ujung-ujungnya disimpan di lemari. Untuk apa? Kelihatan gaya-gaya aja. Wow, dia selebritis. Wow, dia anggun. Tapi satu kali pakai, habis itu besok aduh udah nggak muat lagi, udah besar nih badan, atau kekecilan, atau kegemukan, atau ya pokoknya sempit atau kelonggaran. Akhirnya dimuseumkan. Padahal harganya mahal. Atau macam contoh, kalau kamu jahit ya, kamu beli kain yang luar biasa bagus, mahal, ongkos jahitnya lagi up, cuman pakai sekali dua kali udah. Ataupun mungkin kondisinya kamu beli sesuatu cuman karena unyu-unyu ya, gemoy-gemoy, akhirnya beli padahal nggak diperlukan. Ya, semesta mau sampaikan harus bisa memanage keuangan dengan baik. Ya, jangan ikut-ikut terhasut orang, oh promo ya, nggak apa-apa kalau promo, nggak jadi masalah buat orang yang membutuhkan. Kalau kamu mau promo atau bagaimana, nggak butuh, nggak usah dibeli. Kamu kan tergiur dengan promo ini, iya ada promo loh, walaupun mungkin promo ya, atau cuci gudang atau apa, tapi kalau nggak butuh ngapain, ujung-ujungnya rusak karena tidak dipakai. Contoh, kamu beli sepatu karena saking nggak dipakai ya, akhirnya rusak karena nggak dipakai. Syukur-syukur rusak karena dipakai. Ini malah tidak disyukuri. Kenapa? Karena cuman pakai berapa kali ya udah rusak. Diharapkan bisa awet, ternyata nggak bisa. Nah ini ya, harus bisa memanage keuangan dengan baik supaya hidupmu juga lebih baik gitu. Oke, di sini ada Four of Swords, dan maaf agak sedikit berisik ya. Anak saya lagi bermain. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian. Ya, jangan pernah takut. Mungkin sekarang kamu lagi krisis ekonomi, banyak hutang ya. Ada yang bilang, kayaknya saya nggak punya hutang, berarti readingan ini bukan untukmu. Karena ini general reading ya, kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ini energi banyak orang atau energi Scorpio, banyak dari Scorpio gitu ya. Ingat, semesta ada menolongmu. Kalau kamu sekarang jualan lagi sepi, lagi nggak stabil, ya anggap aja itu semesta mau mengajarkan bahwa kamu harus sabar dan ambil positifnya saja, bahwa oh ternyata besok rame, makanya sekarang saya sepi untuk istirahat, gitu aja nih, ambil positifnya aja. Kenapa? Karena kalau kalian berpikir negatif ya sama saja kamu mendoakan energi yang lain yang negatif-negatif datang padamu. Itu kan doa.
Ibarat hatimu memancarkan untuk menarik apa yang kamu ingin, yang apa ada dalam hatimu. Contohnya ya, wah, mumet pikir cicilan, ya. Mumet cicilan belum tiba-tiba jatuh tempo nggak ada uang percikan-percikan atau rezeki lainnya. Kenapa? Karena kamu mumet mikir cicilanmu. Tapi kalau kamu, oke, saya punya amanah nih, saya punya hutang kan jangan kita beban ya. Kalau hutang, waduh baca, aduh ya ampun hutangku banyak sekali. Tapi kalau aduh saya punya amanah nih, saya harus bayar. Itu kan lebih gimana gitu bahasanya. Jadi ganti juga bahasa-bahasa itu, jangan pakai yang agak sedikit mendaunkan kita ya. Harus, wah saya punya amanah. Amanah kan berarti senang ya, apa ya. Ya walaupun mungkin dibilang susah, berat, tetapi ya kita tetap nikmati dibandingkan hutang. Waduh, cicilanku banyak, hutangku banyak, stres. Ya, tambah-tambah mumet, nggak dapat rezeki. Tapi kalau kamu punya, saya punya amanah yang harus saya bayar di akhir bulan. Oke, saya harus semangat, saya harus kuat, saya harus berinovasi untuk bisa mendapatkan uang. Apapun caranya, yang penting halal. Ya, kebanyakan kamu juga dengan anak-anak toksik ya, pergaulan di toksik, sahabatmu toksik, atau ya lingkungan toksik lah. Yang sana punya ini, kamu juga ingin itu. Belum lagi sana sudah punya beli baru ini, kamu juga ingin beli baru yang itu. Ya, karena kamu circle-nya di situ, jadi nggak mau kalah. Akhirnya ujung-ujungnya banyak cicilan. Ingat ada semesta menolongmu. Yang penting kamu kerja, kamu action, kamu positive thinking. Karena kalau kamu bahagia berarti kamu menerima berkat semesta, berkat Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak bahagia berarti sama saja kamu mengundang iblis masuk dalam dirimu. Setan masuk dalam dirimu, yang mana menghambat rezekimu. Ya, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Oke, di sini ada the world ya, nikmati dunia hidupmu. Jangan dianggap beban. Semakin kita kejar duit, semakin duitnya lari. Tapi bagaimana caranya supaya kita menjadi magnet uang? Duit yang datang ke kita dengan inovasi, kreatif. Ya. Kalau kita macam kita tahu bahwa dunia ini luas, dunia ini kaya ya. Berarti itu yang saya akan dapatkan. Bukan kita merasa kecil, bukan kita merasa tidak nyaman. Ya. Ibaratkan gini, kamu tuh sudah mempunyai uang ya, dalam imajinasimu saya kaya. Berarti kan kamu sudah dalam mindsetmu, oke saya punya, tinggal saya mau ambil atau tidak. Ya. Dan itu kan ada action. Contoh ya, kamu tahu bahwa wah, hari ini saya mau gajian. Oke, saya harus ambil uang di bank karena saya tahu uang saya ada di bank, di ATM gitu ya. Otomatis kan kamu harus pergi ke ATM. Ataupun mungkin kondisinya kamu mau bayar lewat gesek ya, debit atau ya debit lah seperti gitu. Kalau kredit kan itu hutang ya. Tapi kan ada gesekan. Ada kamu kasih kartunya ke orang. Nah itu ada tindakan, walaupun sekecil apapun tindakan itu. Ya. Kamu pergi sukacita, wah saya mau dapat duit nih, gaji saya masuk hari ini. Ya. Betul kan? Kalau kamu pergi, kamu tahu hari ini gajian dengan tidak gajian tuh pasti energinya beda. Kamu tahu bahwa wah, sampai mungkin 2 jam perjalanan pun pasti kamu berusaha untuk ayo cepat saya mau ambil ke ATM untuk ambil gajiku, walaupun 2 jam tetap ayo let's go. Tapi coba kalau nggak ada duitnya, duit orang, aduh nih yang kita mau ambil nih duit orang, lama banget lagi 2 jam, panas lagi ini lagi. Karena apa? Energinya kamu tahu bahwa itu bukan milikmu. Jadi apa? Untuk bisa membuat uang itu datang ya harus berbahagia. Sama seperti ayam. Yang kemarin saya kasih contoh ya, ayam kalau kita kejar dia akan lari. Tapi benahi dirimu, kamu kreatif, kamu inovatif, menciptakan hal-hal baru, bahagiakan dirimu. Ayam akan datang, coba kamu makan. Ya, kamu makan aja ayam itu mungkin 2 meter, 3 meter dari sana. Kamu gak kejar ya, dia akan datang sendiri. Apalagi kalau kamu tabur-tabur di dekat kamu, di bawah kaki kamu. Wah, dia tambah langsung mendekat. Jadi harus punya pola. Jangan kamu kejar gitu loh. Ya, ibaratnya kamu mencari ngoyo-ngoyo. Saya harus dapatkan ini. Ya nggak jadi masalah kita dapatkan, tapi kalau tapi jangan sampai tertekan gitu loh. Kita kerja tapi setulus hati. Bukan kerja sampai nggak ingat istirahat. Ini kadang-kadang orang bilang, kakak saya sudah kerja banyak kerja keras, tapi kenapa ya saya
begitu-begitu aja, nggak berkembang. Ya karena kamu kan kerja karena apa ya, tekanan. Kalau kita kerja dengan penuh sukacita, kita nggak akan rasa capek loh. Kita kerja dengan sukacita, uangnya pasti bermanfaat. Tidak langsung cepat habis. Itu yang orang bilang uang panas kan. Kalau uang panas itu kan ibaratkan cuma datang sebentar sehingga langsung habis lagi. Ya itu namanya uang panas. Seberapapun banyaknya. Karena apa? Dalam tekanan. Coba kalian kerja. Saya kerja sudah bertahun-tahun tapi tabungan kok cuma segini ya? Atau kok malah nggak ada tabungan ya? Karena itu uang panas. Kenapa? Karena kamu kerja dengan penuh tekanan. Jadi uangnya ya cuma untuk kebutuhan sehari-hari, nggak bisa kamu nikmati. Terus habis juga, mumet lagi, stres lagi. Jadi kamu kayak seakan-akan budak duit, budak uang. Padahal seharusnya kamu pakai uangmu untuk apa ya, kalau dibilang uangmu yang harus bekerja untuk kamu gitu. Ya, di sini ada Nine of Swords ya. Jangan pernah ada penyesalan. Mungkin sekarang kamu semesta mengatakan bahwa kamu sekarang mungkin punya hutang, ataupun mungkin kamu dari nol lagi, bisnis kamu hancur, atau nggak punya pekerjaan, ataupun mungkin kondisinya barang-barang kamu dilelang ya, karena kamu agunkan tiba-tiba nggak bisa bayar, dilelang. Ya sudah, biarkan aja, nggak usah ada sedih. Apa yang sudah terjadi masa lalu, anggap itu pembelajaran berharga untuk dirimu. Ya. Jangan merasa kesedihan, kamu bangkit up dan benahi. Ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Ya, contohnya mobil kamu dilelangnya, sudah, sekarang saya harus berusaha untuk bisa up lagi sehingga saya bisa mendapatkan pengganti mobil baru, atau ya setidaknya saya nanti beli lagi dari orang yang lain itu, atau saya akan tebus itu. Gitu, bukan meratapi nasib. Kamu tuh kayak macam melihat dari masa lalu yang jaya. Wow, itu saya jaya, orang ini saya bantu, tapi sekarang kok saya begini, mereka pergi. Ya sudah, biarin aja. Kalau membantu orang ya ikhlas aja. Ini ada penipuan juga ya, MLM atau apa. Wah, modal saya gini tapi nggak dibalikin, asuransi atau apa, investasi bodong macam-macam. Dari situ kan kamu belajar bahwa jangan tergiur dengan bunga tinggi ataupun terlalu percaya pada orang. Ingat, hati orang kita nggak tahu. Kadang-kadang mereka bisa menjadi duri dalam daging. Di luarnya baik, tapi di luarnya biasa aja, kelihatan tidak terjadi apa-apa, tapi sakitnya luar biasa di dalam. Ya, harus pakai logika. Harus pakai kita kadang-kadang gini, kita membantu orang ya. Kamu tuh kan orangnya tulus membantu. Tapi caranya kadang-kadang salah. Jadi orang itu tidak bisa berkembang. Orang malah hanya akan membuat kamu stres, pusing. Karena apa? Ketergantungan. Contoh, mungkin keluarga kamu bantu terus. Padahal seharusnya kamu gini loh, sini saya ajarkan. Ini mata pencaharian saya nih, memancing. Ini contoh ya, memancing. Sini saya kasih kamu umpan, pancing, dan saya ajar. Sudah, lepaskan dia begitu supaya dia bisa punya pengalaman dalam hal-hal memancing, dapat ikan gitu ya. Pada saat kamu tidak ada, ya dia sudah bisa memancing sendiri karena dia tahu caranya. Ini kan tidak, kamu cuma datang, oke ini ikannya udah ada, silahkan kamu makan. Itu aja, makanya ketergantungan. Pada saat kamu tidak ada, mereka kelaparan. Atau malah mereka malas karena ngapain mancing, dari kamu aja terima enak-enak, ngapain saya mau susah-susah mancing, nunggu pakai sabar lama lagi, panas lagi, ngapain? Karena apa? Sudah terlalu enak. Nah, ini pola didik atau pola asuh yang salah. Jadi hati-hati. Terkadang kita baik, tapi kalau kita salah caranya akan memusnahkan atau akan membuat kita yang sendiri yang stres. Karena itu bukan cara didik yang baik, malah orang banyak memanfaatkan kamu. Kenapa? Karena kamu sendiri yang tidak tegas pada dirimu dan orang lain. Akhirnya ya orang memanfaatkan kebaikan kamu gitu. Jadi seperti gitu ya. Dan maaf agak berisik ya, anak saya ada di samping ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Jadi jangan takut ya. Kamu harus berserah kepada semesta dan harus up ya. Kamu yakin bahwa apa yang pernah kamu dapatkan pasti kamu akan kembali dapatkan lagi. Harus punya ambisi, harus punya bisa ini diri ya, mensupport diri sendiri dan action ya. Oke, ini kok goyang ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada The Moon ya. Jadi dalam kegelapan sekalipun tetap harus bersyukur ya. Ingat, ada cahaya walaupun gelap, ada bulan tuh kan cahaya. Jadi jangan sampai seakan-akan itu kita udah mau mengharapkan matahari aja. Pada saat kita memang posisinya lagi tidak punya apa-apa, ya yakin pasti ada penolong, pasti ada cahaya, yaitu semesta.
Ya, bersyukur, harus mengucap syukur. Di sini kamu kayak macam, oke saya mensyukuri, tapi kayak hati tuh kayak belum greget betul-betul rasa bersyukur gitu. Ya macam tadi saya bilang, kalau macam contohnya kamu lagi sepi jualannya, kamu harus bersyukur, oh ya supaya saya bisa, mungkin harus bisa istirahat. Ini yang semesta mau karena besok itu pasti akan rame lagi. Nah itu, disyukuri apa yang terjadi pada dirimu, baik buruknya tetap ada maknanya, tetap baik. Semua yang terjadi baik buruknya semua baik. Ada makna dalam setiap perjalanan hidup kamu yang kamu dapatkan itu. Ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Ya, ada satu titik cahaya walaupun gelap. Kamu harus tetap up. Jangan hanya mau, wah saya bersyukur kalau ada matahari. Ya, susah-susahnya apapun, pasti semesta akan membantumu. Kalau kamu ada niat. Dan secerah apapun, tapi kalau kamu gak ada niat, ya hidup kamu akan begitu-begitu aja. Jadi harus lebih produktif. Harus bisa mengembangkan inovasi kamu. Apa ide-ide kamu itu yang ada dalam benak kamu itu dituruti, ya dilakukan gitu loh. Bukan hanya sekedar ide, tapi gak ada pelaksanaan, gak ada action, percuma. Jangan ragu. Kalau memang dari awal kamu ragu, ya sudah gak usah. Kalau memang kamu tahu kamu mau, artinya gini, saya mau kaya, tapi gak ada action, gak ada tindakan, ya gak bisa. Ya, jadi selalu berusaha yang terbaik. Ya, oke, berikutnya di sini ada Four of Wands ya. Jadilah pendengar yang baik. Jangan pernah mudah tersinggung. Ya. Jadi ide-ide kamu dengar, kebanyakan kamu nggak mau digurui mungkin ya, maaf. Tapi sebenarnya sangat disayangkan karena mungkin kalau orang kasih nasihat itu untuk kebaikan kamu. Didengar yang positifnya. Jangan merasa bahwa wah saya diceramahi berarti saya ini bodoh. No. Orang menceramahimu berarti mereka peduli padamu. Macam ada yang beberapa bilang, Kak Ica bicara banyak. Ya sudah, berarti kamu sudah pintar. Berarti didingan ini bukan untuk kamu. Tapi apa? Saya peduli untuk orang-orang selain kamu. Ada beberapa orang yang mungkin bicara seperti gitu. Berarti ya dia merasa hebat. Ya sudah. Ini untuk orang yang mau berkembang. Dimana kita kasih tahu, itu berarti orang peduli walaupun saya nggak kenal kamu. Contoh ibu guru, makanya dibilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Anak orang dia kasih pintar loh. Ya, gajinya cuma UMR. Mungkin kamu sekarang sudah jadi presiden, guru kamu cuma jadi guru aja. Ini contoh ya, atau kamu sudah jadi presiden direktur, ya, sudah jadi orang hebat. Ujung-ujungnya kamu lihat rumah guru kamu ya begitu-begitu aja. Rumah kamu mungkin lebih wow. Kenapa? Karena kamu dulu dengar-dengaran, kamu mau belajar, akhirnya kamu pintar, kamu bisa menjadi orang. Jadi jangan berpikir negatif, dia rese, dia ini ya. Jangan. Orang peduli sama kamu kalau masih ngebacot yang bagus ya, yang positif, bukan ngebacot asal ngebacot. Jadi ini mental kamu juga, jangan sampai cepat tersinggung. Ya, itu yang saya bilang, mental kita itu kalau kita menjual produk terus orang kata-katai, ya jangan cepat tersinggung macam saya kan. Saya dibilang Kak Ica ngebacot, ya sudah, berarti itu bukan untuk kamu. Saya tidak pernah bilang ini mau ceramah ya, itu untuk kebaikan kamu harus dengar readingan saya setiap hari ini. Saya nggak usah, itu untuk kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kamu mau dengar atau tidak terserah, itu kembali padamu ya. Jadi selalu tersenyum, selalu berpikiran positif ya, karena apa yang terkadang kita maksud jelek ternyata baik gitu ya. Selalu berikan yang terbaik untukmu dan orang lain. Jangan kamu berikan yang terbaik untuk orang lain baru dirimu korban. Dirimu dulu yang dibenahi. Kamu bisa menjadi berkat buat orang lain kalau dirimu sudah terpenuhi ya. Dan harus seimbang antara logika dan hati. Kalau hatimu terlalu mendominasi dirimu, kamu bisa dimanfaatkan orang. Tetapi kalau logikamu terlalu mendominasi dirimu, ya kamu akan egois. Jadi harus seimbang ya. Jangan pada saat orang dibilangnya datang puja-puja kamu karena kamu punya duit, kamu kasih. Itu kan dimanfaatkan ya. Atau karena kamu punya duit akhirnya kamu semena-mena pada orang, itu namanya kesombongan, egois ya, merasa orang rendah. Jangan. Kita harus stabil supaya apa?
Energi itu datang untuk kamu, doa-doa mereka itu datang untuk kamu. Ya. Karena doa orang juga itu sangat berpengaruh ya. Karena bicara energi. Makanya kadang-kadang kita kan, kok orang ini gemesin ya, kok enak dipandang ya, walaupun mungkin dia nggak bicara apa-apa, dia cuma senyum gitu, kita rasa bahagia. Pernah kan? Ya orang ini ramah sekali, padahal dia biasa aja. Karena energi, kita merasa nyaman. Ataupun mungkin ini orang nih kok sombong amat kelihatannya ya. Macam contoh ada orang yang belagu-belagu gitu. Kita yang ilfil sendiri kan. Sombong amat ya, padahal belum tentu kita tahu, tapi karena energinya gitu, dia tidak bikin kita, apa-apa kita gitu, tetapi karena energinya jadi kita kayak macam jealous sama dia. Nah itu makanya saya bilang harus seimbang antara hati dan logikamu untuk memperlakukan orang supaya kamu bisa mendapat doa yang baik dari orang lain juga ya. Doa itu dalam tanda kutip bukan hanya sekadar ucapan, tetapi dalam hati kita merasakan macam kita ilfil sama dia kan, nggak mungkin supaya kamu tahu ya, saya ilfil sama kamu, enggak kan, tapi dalam hati kamu, kok ini orang rese amat ya, itu sudah memancarkan energi negatif untuk dirimu dan dirinya ya. Jadi kalau kita berdoa itu harus lihat juga, kita jangan asal doa ke orang lain. Doa itu kadang-kadang kalau kita belum spiritual ya, kita mendoakan orang jelek loh, padahal kamu tidak tahu juga bahwa doa itu juga untuk dirimu. Jadi doa untuk mereka yang kamu doakan dan untuk dirimu sendiri. Makanya saya bilang doakanlah orang baik-baik supaya dirimu juga mendapatkan kebaikan, walaupun itu musuhmu. Seperti gitu ya. Dan terakhir, untuk bisa menjadi keluar dari keterpurukan ya, tuh jangan sama ya seperti tadi ya. Nine of Swords sudah diulang lagi nih, semesta mau sampaikan, berusaha keluar dari keterpurukan. Jangan duduk diam di tempat ya. Tunggu mujizat. Mujizat itu akan datang kalau ada action, ada tindakan. Ya, ada tindakan. Contoh kamu menang lotre, ya kamu harus pergi beli lotrenya, itu ada tindakan, ada jalan, ada pergerakan gitu. Contohnya kamu jalan kaki dari rumah kamu ke tempat lotrenya, kamu beli lotrenya, kamu tulis berapa. Ini contoh ya, saya nggak tahu lotre ini model bagaimana, tapi itu versi kamu nanti yang lebih tahu. Saya nggak tahu soal lotre karena saya tidak pernah beli lotre ya. Ada tindakan, ujung-ujung wah terima kasih Tuhan saya mendapatkan 1 miliar. Tapi kan ada tindakan walaupun sekecil apapun. Keluar dari keterpurukan, jangan menangisi masa lalu. Kamu tidak bisa memperbaiki masa lalumu, yang kamu bisa memperbaiki masa depanmu dengan apa? Action. Tuh, kalau kamu sudah terperangkap dalam masalah, dalam ibaratnya ini ada orang yang pagar ya, jadi kamu dibatasi, kamu harus berusaha untuk keluar dari situ. Bukan hanya tunggu diam pertolongan dari orang lain, no, tapi harus kamu yang bertindak, kamu yang harus berjuang untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Ya, ini jadi lebih ke kesadaran. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu di sini, yang pertama harus hemat. Ya, yang kedua jangan takut, yang ketiga harus bisa kalau dibilang merasa bersyukur, nikmati semua yang ada, nikmati semua pekerjaanmu ya. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Ya, ingat ada pertolongan dari semesta ya. Selalu rendah hati ya, bisa menerima masukan dari orang lain ya, karena kalau kita terlalu banyak omong juga kadang-kadang ilmu kita yang diserap. Jadi lebih baik kita banyak diam. Tetapi ingat jangan merasa kecil karena kita ibaratkan kalau diomelin atau apa ya. No ya. Jadi harus menerima masukan dengan senang hati. Masukan positif. Yang negatifnya dibuang. Karena kan biasa juga ada yang orang masukan tapi negatif ya. Ya kamu harus filter. Macam saya bicara begini, kalau mungkin bilang, Kak Ica bicara omong kosong, ya sudah berarti kamu nggak usah ikut apa yang, kalau mungkin menurut kamu apa yang saya ucapkan ini omong kosong, ya nggak usah ikut ya. Dan harus keluar dari keterpurukan adalah usahamu sendiri. Semesta itu hanya merestui, bukan semesta yang kerja. Kamu yang kerja, semesta merestui. Semesta memberikan kemudahan, kelancaran itu ya. Bukan kamu duduk diam di tempat, semesta yang bekerja untuk dirimu, compang-camping mencari uang, baru tiba-tiba jin jreng nih uang 1 miliar ada untukmu. No, kamu yang harus target. Saya punya target 1 miliar. Oke, saya kerja apa ya ini? Semesta mau nggak saya kerja gini? Kalau dikasih cut ya, ada masalah, berarti ada sesuatu yang salah. Saya harus cari solusi. Oh ternyata semesta mau belok kiri, belok kanan. Oh itu supaya ada yang terbaik gitu. Jadi semuanya itu pasti bisa terwujud kalau kamu mau, kamu yakin, dan ada action ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe.
channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.